Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dari Psikologi Industri dan Organisasi yang berjudul Analisis Suksesi Perusahaan Keluarga di Kota Bandung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anira Nurani Rahmawati, NPM 47. Dan saya Salwani Srina, NPM 27. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jurnal yang direview berjudul Analisis Suksesi Perusahaan Keluarga di Kota Bandung yang ditulis oleh Angela Caroline dan termasuk dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi atau yang bisa disebut PIO. Identitas jurnal penting untuk menunjukkan sumber ilmiah, bidang keilmuan, serta kredibilitas referensi yang digunakan dalam kajian psikologi organisasi. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah yang pertama, memahami faktor psikologis yang mempengaruhi efektivitas individu dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis peran psikologi dalam konteks organisasi kerja. Yang ketiga, mengetahui keterkaitan faktor psikologis dengan perilaku individu. Dalam psikologi industri dan organisasi, tujuan ini relevan karena perilaku kerja, kinerja, dan pengambilan keputusan individu tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis, terutama dalam konteks suksesi perusahaan keluarga. Berikutnya yaitu latar belakang penelitian ini menekankan bahwa yang pertama, perilaku dan kinerja individu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Yang kedua, lingkungan kerja membutuhkan kajian ilmiah dari perspektif psikologis. Yang ketiga, keseimbangan antara sistem kerja dan kondisi mental individu sangat penting. Hal ini sejalan dengan teori PIO atau Psikologis Industri Organisasi yang menyatakan bahwa kondisi mental, sikap, dan persepsi individu mempengaruhi efektivitas kerja dan keberlangsungan organisasi, termasuk dalam proses suksesi perusahaan keluarga. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, desain korelasional, instrumen berupa kuesioner atau skala psikologi, analisis statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar faktor psikologis secara objektif, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara ilmiah dan sistematis dalam konteks organisasi. Dalam selesai penelitian ini adalah individu dalam konteks organisasi atau dunia kerja dengan karakteristik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam PIO, pemilihan subjek ini relevan karena individu merupakan aktor utama dalam proses organisasi, termasuk dalam dinamika suksesi perusahaan keluarga. Terdapat teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner atau skala psikologi yang disusun secara objektif dan sistematis. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian PIO karena mampu menggambarkan kondisi psikologis individu, seperti sikap kerja, persepsi, dan kesiapan dalam organisasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama terdapat hubungan signifikan antar variabel psikologis. Yang kedua, faktor psikologis berperan penting dalam perilaku kerja. Yang ketiga, faktor psikologis mendukung efektivitas individu dalam organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kesiapan mental dan psikologis individu, khususnya dalam proses suksesi perusahaan keluarga. Selanjutnya ada pembahasan dari perspektif psikologi industri dan organisasi. Pembahasan dikaitkan dengan teori perilaku organisasi di mana persepsi dan sikap individu mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, kondisi mental berperan penting dalam interaksi kerja dan faktor psikologis mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks psikologi industri dan organisasi, pembahasan ini menunjukkan bahwa psikologi memiliki peran strategis dalam memahami dinamika organisasi dan perilaku kerja individu. Selanjutnya ada kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal itu sendiri, yang pertama ada metode kuantitatif digunakan secara sistematis. Yang kedua, keterkaitan teori psikologi dan praktik organisasi yang jelas. Yang ketiga, pembahasan runtun dan mudah dipahami. Yang keempat, relevan dengan konteks dunia kerja. Kekurangan jurnal. Yang pertama, cakupan sampel relatif terbatas. Yang kedua, hasil belum dapat digeneralisasikan secara luas. Yang ketiga, tidak menggunakan data kualitatif. Yang keempat, pembahasan fenomena psikologis belum mendalam.
terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan bahwa jurnal layak dijadikan referensi akademik. Yang pertama, memberikan kontribusi penting bagi psikologi industri dan organisasi. Yang kedua, faktor psikologis berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja kerja. Yang ketiga, kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan psikologi sangat penting dalam memahami efektivitas individu dan keberlangsungan organisasi, khususnya dalam